Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan memberikan materi, judulnya adalah batu ajaib. Apa itu batu ajaib? Nanti kita akan ngerti di bagian belakang. Kita baca dulu ayatnya, saudara. Di dalam kitab Matius pasal 9 ayat 20. Coba kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Nah, saudara perhatikan, sebab ia berkata kepada diri sendiri, kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesua setelah berpaling dan memandangi dia berkata, teguhkanlah hatimu, nak, imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan sejak saat itu ia disembuhkan, itu sembuhlah wanita itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat yang kita baca tadi, baik yang pertama maupun yang kedua, yang menyembuhkan perempuan ini siapa, saudara? Siapa yang menyembuhkan? Salah, yang menyembuhkan itu iman. Coba perhatikan, saya cari di seluruh kitab, saudara. Tidak pernah, sekali lagi tidak pernah Yesus mengatakan, aku sembuhkan engkau, pergilah. Enggak pernah. Yang ada adalah imanmu telah menyembuhkan engkau. Nah, ini kita supaya paham, saudara. Jadi yang menyembuhkan itu iman orang itu sendiri, saudara, ya. Sedangkan sit-sit atau jumbai jubah Yesua itu sebagai trigger, sebagai pemicu, sebagai objek untuk bisa perempuan ini memperoleh kesembuhan. Sampai di sini saudara paham? Ya. Saya ingin membuka perspektif saudara masing-masing. Bukti bahwa sit-sit Yesua tidak bisa menyembuhkan, perhatikan, apakah yang dapat menyembuhkan jumbai atau sit-sit? Tidak. Tetapi iman orang itu. Nah, jumbai jubah Yesua tidak bisa menyembuhkan. Buktinya banyak orang yang pasti memegang jumbai tetapi tidak terjadi apa-apa karena berdesak-desaan. Coba saudara perhatikan ayat ini. Coba kita baca Lukas 8 ayat 45. 1, 2, 3. Nah, saudara perhatikan, sit-sit itu hanyalah trigger, alat atau sarana. Sedangkan yang bisa menyembuhkan adalah iman, percayanya orang itu. Dia katakan, kalau aku bisa menjamah, maka aku pasti sembuh. Nah, sekarang saudara, kalau kita perhatikan dari ayat ini, maka manusia itu sebetulnya memiliki kekuatan. Ya, memiliki kekuatan daya penyembuh.
Walaupun kita seringkali mendengar, kita kan seringkali mendengar bilang begini, saya pakai Yesus juga sembuh, saya pakai Allah juga sembuh. Pernah dengar seperti itu? Ya. Padahal yang menyembuhkan itu adalah iman orang itu sendiri. Ya. Dan dia berkata kepadanya, anakku, tenanglah, imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dalam damai sejahtera. Coba saudara nanti sampai di rumah, saudara cari ucapan Yesua yang mengatakan, aku menyembuhkan engkau, pergi. Dicoba cari saudara. Tak kasih PR. Ya, kalau saudara bisa menemukan. Saya mencoba bolak-balik mencari di komputer di komputer itu supaya cepat nyarinya. Ternyata nggak ada, saudara. Jadi kalau orang itu tidak beriman kepada Yesua, dia bisa sembuh atau tidak? Tidak bisa, saudara. Jadi perlu adanya alat, perlu adanya sarana. Ya, perlu adanya sarana. Jadi kalau kita melihat seperti ini, saudara, rasakan kuasa Allah. Itu yang saya kasih panah, ya. Kemudian di bawah Yesus menyembuh atau penyembuh, kesembuhan ilahi. Ini yang seringkali kita salah paham, saudara. Sehingga kita tidak masuk kepada kebenaran itu sendiri. Sehingga orang akan berkata, pakai Allah juga sembuh kok. Pakai Yesus juga sembuh. Ngapain saya harus pakai Yahweh? Ngapain saya harus Yeshua HaMashiach? Lawang Allah saja bisa sembuh kok. Sebetulnya sekali lagi yang menyembuhkan itu adalah iman. Jadi sekarang kita kalau ada orang yang mengatakan pakai Allah dan Yesus juga sembuh, saudara bagaimana menjawabnya? Halo, saya tunggu ini. Yang menyembuhkan itu adalah iman. Sekarang saudara, misalnya saja, ini kan kuasa Allah ya, di situ dikatakan rasakan kuasa Allah dan Yesus penyembuh. Sekarang kalau kuasa Allah dan Yesus itu saya ganti celurit, bisa nggak? Bisa sembuh nggak? Bingung kan saudara? Bisa atau tidak? Bisa. Karena yang menyembuhkan itu adalah iman. Triggernya pakai celurit. Sekarang tak ganti celurit itu dengan keris misalnya. Bisa nggak? Bisa. Karena itu hanya alat saja. Itu hanya pemicu. Wes ini aku pegang sembuh. Kalau dia tidak memegang jumbai Yesua, sembuh atau tidak? Tidak, saudara. Karena pemicunya tidak dipegang. Sampai di sini ngerti atau tidak? Jadi sebetulnya manusia itu sejak dia lahir, sekali lagi, manusia itu sejak dia lahir, dia sudah memiliki kuasa. Dia sudah diberi kekuatan. Sampai di sini paham? Kalau kurang paham, lihat ini. Tehillim 8 ayat 3. Coba kita baca lagi. 1, 2, 3.
Coba saudara perhatikan. Tulisan yang berwarna kuning, saudara. Engkau telah menetapkan kekuatan. Jadi Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada manusia. Ngerti nggak saudara? Kenapa kok Tuhan kasih kekuatan kepada manusia? Karena Tuhan itu tahu bahwa musuh kita itu besar. Sehingga karena musuhnya besar, dikasih senjata untuk menghadapi mereka, yaitu apa? Kuasa. Kuasa atas ucapan. Sampai di sini ngerti nggak saudara? Misalnya ada setan, ada genderuwo di depan kita. Misalnya, lalu kita mengucapkan, hai setan, aku perintahkan kamu pergi. Setannya pergi atau tidak? Pergi. Tapi ada emosi. Ada emosi yang dikeluarkan. Emosi itu sebetulnya bahasa Inggris ya, singkatan energy motion. Energi yang bergerak. Saya kan berulang kali mengatakan bahwa setan itu bisa mendeteksi kita. Kalau kitanya penakut, setan berani atau tidak? Berani. Tapi sebaliknya, kalau kita berani, dia tidak berani, saudara. Ngerti nggak di sini? Bahwa manusia itu diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa diri kita sebetulnya memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan untuk apa? Untuk penyembuh. Kekuatan untuk apa? Untuk sukses. Kekuatan untuk apa? Untuk berhasil. Tapi kan karena manusia itu melihatnya keadaan, sehingga ucapan itu seolah-olah Tuhan kau di mana? Lah bukankah Tuhan itu sudah memberi kuasa kepadamu? Pakai kuasa itu. Saya ilustrasikan saudara. Polisi lalu lintas yang jaga di jalan. Ya, kalau zaman dulu itu ada garis-garis, sampai sekarang nggak tahu masih ada atau tidak. Ya, pakai garis-garis. Itu tanda orang itu adalah polisi. Lambok supir truk yang badannya gede sekalipun, kalau dibeginikan, karena ada tanda, truk itu berhenti, saudara. Karena ada kuasa. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, aku memberikan kuasa, itu sama saja ya kita diberi kekuatan, diberi tanda bahwa kita itu kelompok polisi misalnya, nyetop truk sekalipun badannya itu lebih gede dari polisinya, tetap dia berhenti. Ngerti nggak saudara? Ya. Terus saya buktikan lagi. Nah ini, kita baca lagi saudara ya, supaya mantap saudara sendiri yang membaca. Ma'ase Shelikim atau Kisah Rasul 19 ayat 12, kita baca 1, 2, 3. Nah, coba saudara perhatikan. Pada zaman Kisah Rasul, itu para rasul kadangkala naruh sapu tangan atau minyak atau air itu sebagai sarana, sebagai trigger.
sebagai pemicu, sebagai alat untuk terjadinya kesembuhan. Yakin nggak kalau sapu tangan itu, wah ini berasal dari orang yang punya kuasa, aku pasti dengan menjamah ini, aku pasti sembuh. Yakin atau tidak? Kalau yakin, terjadi kesembuhan. Makanya saya katakan, seperti KKR ini, saudara. Saya mau tanya, apakah semuanya itu yang sakit pasti sembuh atau tidak? Tidak. Loh, kenapa kok tidak? Karena ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi yang percaya itu mengalami kesembuhan. Bahkan nanti ada satu ayat yang mengatakan Yesua itu tidak bisa membuat mujizat. Karena orangnya tidak mau percaya, ya. Nah, dari ayat ini saudara mengerti bahwa sapu tangan, minyak, dan air itu sebagai alat untuk membuat sesuatu itu terjadi. Misalnya saya pakai minyak untuk mengurapi rumah misalnya, itu sebagai pemicu. Dengan minyak itu, maka setan tahu minyak itu sudah mengandung energi kita. Ngerti nggak saudara? Karena kita berkata, saya urapi rumah ini, diurapi dengan keberanian. Maka keberanian itu bisa dideteksi oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu tidak akan masuk. Sampai di sini paham nggak saudara? Jadi baik minyak, baik sapu tangan maupun air itu sebagai alat saja. Sampai-sampai para dukun itu nyontoh saudara. Pakai gelas, diumi-umi, masih penting diumi-umi, katakanlah, kasihkan, lebih parah lagi saudara, ya. Jadi orang disuruh minum ludahnya orang, ya. Saudara kan sudah mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana air pada waktu dikasih doa, molekulnya akan berubah. Saudara masih ingat percobaannya siapa? Siapa? Yang banter gitu loh. Nasaru Emoto. Ya, saya sudah pernah menyampaikannya. Jadi ini saling berkaitan, saudara. Saling berkaitan. Baik minyak, sapu tangan maupun air. Itu hanya alat. Makanya bisa saja kalau minyak itu diganti dengan celurit misalnya, bisa saja kalau orang mengimani bahwa celurit itu mengandung kuasa. Bisa saja kalau kita ganti pakai pedang, bisa saja orang akan mengimani dengan pedang ini ada kuasanya besar. Bisa saja saudara. Apakah yang membuat Kefa berjalan di atas air? Keyakinan Kefa, ya. Buktinya apa? Kefa saat dia tidak percaya bahwa dia bisa berjalan di atas air, dia menjadi tenggelam, saudara. Saya ingin membuka wawasan saudara supaya bisa paham bahwa kesembuhan itu tergantung dari iman kita mantap atau tidak. Kalau misalnya saya kena stroke, terus saya kelokro, bisa sembuh atau tidak? Tidak bisa, saudara. Banyak orang-orang di luar sana yang
ketika mengalami sakit dia gersulah. Kalau gersulah itu di Magelang namanya apa? Bersungut-sungut, mengeluh. Katanya Tuhan itu ajaib, Tuhan itu kuasa. Loh kok aku masih sakit kayak gini? Ada triggernya, saudara. Kalau Yesua ketemu dengan orang lumpuh, dia tidak pernah mengatakan aku sembuhkan engkau, tidak. Tapi angkat tilanmu dan berjalanlah. Yesus cuma ngomong gitu. Nah kalau orangnya itu percaya, dia bisa ngangkat tilam dan berjalan, saudara. Tapi kalau dia itu tidak percaya, ya tidak bisa, saudara. Coba kita baca lagi Matius 14 atau Matius 14:30. 1, 2, 3. Nah, saudara yang terkasih, Petrus itu salah fokus. Ketika dia fokusnya kepada Yesua, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dikatakan melihat angin kencang, anginnya kan gembrubut, saudara. Begitu angin gembrubut, kemudian ombak itu kena kaki, perahunya di belakang sana, dia mikir secara logika, opo aku bisa yo berjalan di atas air? Sehingga dengan menggunakan logika kefa, akibatnya kefa menjadi tenggelam. Salah fokus. Karena fokusnya itu bukan kepada Yesua tetapi kepada angin. Ngerti, saudara? Sama seperti saudara, kalau fokusnya pada masalah, ya kita takut. Kita tidak mendapat mujizat, tapi kalau fokusnya kita yakini masalahku selesai betul. Kita harus ngerti hal ini, saudara, karena banyak orang yang tidak paham. Mereka anggap bahwa bisa jalan di atas air itu karena Yesua. Tidak, tapi karena fokus kefa itu berubah. Yang tadinya fokus kepada Yesua, sekarang fokusnya kepada air, kepada angin. Jadi karena fokusnya kepada kekacauan, dia jadi tenggelam. Sampai di sini ngerti, saudara? Jadi kalau kita mau berurusan dengan segala sesuatu, itu jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Yesua HaMasyiah. Maksud nggak, saudara? Saya mau tanya, ini saya ngomong, saudara paham atau tidak? Ya, saya berharap betul-betul saudara paham. Di sini kita tahu bahwa kepercayaan atau iman itu kan kepercayaan, saudara. Seseorang dapat menggerakkan sistem di alam semesta secara otomatis. Alam semesta itu punya hierarki, punya aturan, ya, punya sistem. Kalau kita menurut aturan, ya kita yang berhasil. Tapi kalau kita tidak menurut aturan, ya kita nggak berhasil. Makanya saya ingin ketika kita menghadapi tantangan, yakini, percaya bahwa fokus kita kemana? Kepada Bapa Yahweh. Lakukan bahwa Bapa Yahweh sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam diri saya. Perkara-perkara saya
yang sebesar apapun tetap bisa selesai. Karena iman percaya kita kepada Bapa Yahweh. Kalau kita memuji Tuhan, ya kita memuji, ya. Kalau kita berkata angkat tangan, ya angkat tangan, saudara. Nah itu fokus. Tapi kalau masih puji-pujian lalu kita pikir ini kompor sudah saya matikan apa belum ya? Lah bagaimana saudara? Saya tadi kayaknya sedang menanak nasi, kompornya belum dimatikan, bingung nggak saudara? Bingung, mau pulang kok ora penak, ya? Nggak pulang, takut kalau airnya habis, pancinya bolong, sehingga saudara tidak bisa konsentrasi dengan Tuhan. Begitu juga dalam kita berdoa, begitu juga di dalam kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Fokus, yang penting itu fokus, ya. Nah sekarang saudara, kita baca lagi Markus 10 ayat 51. Kita baca 1, 2, 3. Nah, saudara perhatikan, kira-kira Yesua itu sudah tahu atau belum keinginannya Bartimeus? Lah kok dia tanya? Ayo. Karena Bartimeus supaya fokus. Yesua bukan tidak tahu, dia sudah tahu. Kenapa dia bertanya? Emangnya Yesua tidak tahu? Dikatakan, dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu? Bisa kan Bartimeus menjawab, Tuhan kok orang ngerti. Dia sudah tahu saudara, tapi dia tanya kepada Bartimeus supaya fokus. Sama seperti Tuhan, saya masih jomblo nih, belum punya pacar, masih muda, saya ingin punya pacar. Pacar yang seperti apa? Ya, seorang laki ingin punya pacar, saudara harus ngomong secara eksplisit, secara detail, saudara. Oh, pacar saya tingginya kira-kira 3 meter misalnya. Misal, saudara. Dia pandai bahasa Mandarin misalnya. Klasifikasinya tunjukkan kepada Tuhan. Ngerti nggak? Saya ingin punya mobil. Mobilnya bukan mobil apa? Kan kita tahu ada banyak mobil. Kok Tuhan kasih mobil teruntung, saudara marah. Ya, ngomong, Tuhan saya ingin punya mobilnya ini. Katakan kepada Tuhan, fokus di situ secara detail. Makanya Yesua tanya kepada Bartimeus, ya, engkau menghendaki aku melakukan apa bagimu? Karena supaya aku bisa melihat. Bisa saja kan, kalau dia teriak-teriak, Yesua bertanya, engkau menghendaki aku melakukan apa? Bartimeus mengatakan, aku minta duit. Tuhan kasih uang. Tapi matanya sembuh atau tidak? Tidak. Tapi karena eksplisit, ngomong secara tegas, aku pingin mataku sembuh. Maka yang terjadi, matanya sembuh, saudara.
Kita lihat, ini kok mati. Coba next. Next caption. Ini mati ini. Ini tolong. Untuk mendapatkan mujizat, kita harus utarakan secara spesifik apa yang menjadi keinginan kita. Ya, misalnya di sini ada orang, dia minta mobil, mobilnya itu apa, warnanya apa. Nanti saudara akan banyak melihat mobil berseliweran yang kita ingini. Ya, itu tanda alam semesta sudah mulai bergerak, ya, sudah merespon alam semesta. Kemudian pingin punya rumah, Tuhan, saya pingin punya rumah. Tuhan pun pasti kasih, saudara. Melalui apa? Iman percaya kita, mengimani, meyakini, pasti terjadi. Ya. Saya pingin sekolah misalnya. Nah, di sekolahnya pun ya bukan berarti kalau pingin sekolah itu mendapatkan gelar dengan predikat cum laude atau summa cum laude berarti saudara nggak perlu belajar. Ya nggak juga, saudara. Kita harus tetap belajar sehingga Tuhan membuat kemudahan-kemudahan di dalam diri kita. Ya, misalnya dapat uang, ya kita berkata, Tuhan, saya ingin mendapatkan uang, ya supaya saya bisa membeli ini. Itu pun bisa, tetapi harus spesifik. Ya, waktu dulu, saudara, ada orang yang memberitahu kepada saya, ini orang Semarang, saudara, di WA. Pak, saya minta, dia pekerjaannya sebagai tukang pijet, saudara. Sebagai tukang pijet. Dia bilang, Pak Lukas, saya pingin supaya tiap hari saya mendapatkan 500 sesuai dengan imannya dia. Ya. 500 apa? Rupiah. Coba kamu beriman, bayarannya pakai dolar. Dicoba sekali saja. Pada waktu dia ngomong begitu, kok tiba-tiba besoknya ada orderan orang Singapura minta dipijet, saudara. Bayarnya pakai uang dolar. Aneh bukan? Nah, ini kan satu fakta bahwa kita kalau mau mengandalkan Tuhan sesuai dengan kemampuan, kekuatan kita. Makanya kemarin saya sudah mengatakan kita bersyukur kepada Bapa Yahweh karena Bapa Yahweh itu sanggup melakukan segala perkara melalui kita. Kemudian dan kita lihat ya, atau kita baca saja ya. Coba kita baca satu per satu ya. Yang atas dulu, kemudian yang tengah, kemudian yang ke bawah. Yang atas dulu. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang tengah. 1, 2, 3. Sekarang yang bawah. 1, 2, 3. Nah, berkali-kali selalu mengatakan imanmu telah menyembuhkan engkau. Sampai di sini paham, saudara?
Nah, sekarang kita perhatikan yang warna merah itu. Ya, kita baca lagi. Yohanan 5 ayat 7. 1, 2, 3. Nah, coba kita renungkan sejenak. Ada orang di kolam Bethesda ceritanya, saudara. Di situ banyak bilik-bilik, kamar-kamar ya. Nah, di situ ada satu kepercayaan, kalau airnya goncang, karena ada malaikat yang turun, maka siapapun yang terjun ke dalam air itu pasti sembuh. Pertanyaannya adalah, kesembuhan itu triggernya di mana? Air goncang. Ngerti nggak saudara? Ketika airnya goncang, itu sebagai triggernya, sebagai pemicunya, saudara. Dan orang yang nyemplung pertama pasti sembuh. Nah, sekarang Yesus mengajarkan, maukah engkau sembuh? Lah kok jawabnya orang itu? Orang itu menjawab kepadanya, Tuhan, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu digoncangkan, dia dapat menurunkan aku. Seharusnya kan berkata, apakah engkau mau sembuh? Mau sembuh. Harusnya kan begitu, saudara. Kok jawabnya muter-muter? Wong yang tanya itu Tuhan. Jawabannya itu tinggal mau atau tidak. Kan begitu, saudara. Lah kok muter-muter ke sana kemari? Ini Tuhan tunjukkan fokus. Kalau fokus orang itu masih terus kepada air yang goncang, dia bisa sembuh atau tidak? Tidak bisa, nyemplongnya tidak ada kok. Sekarang fokusnya dipindah. Fokusnya kepada Yesua. Mau tidak engkau sembuh? Mau, harusnya. Sehingga ketika fokusnya itu kepada Yesua, Yesua mengatakan, jadilah sembuh, maka orang itu menjadi sembuh. Paham nggak saudara? Fokusnya itu loh. Saya ingin bertanya kepada saudara sekalian. Pada saat ini, saya tidak tahu saudara punya masalah, pasti beda-beda. Fokus saudara itu di mana? Kalau fokusnya pada masalah, ya masalah terus. Tapi sebaliknya, kalau fokusnya itu kepada hal-hal yang berhasil, ya jadinya berhasil. Sampai di sini paham saudara? Ya. Jadi Tuhan itu mengubah fokus. Nah ini. Sekarang Markus 6 ayat 5 sampai 6. Coba kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Saya mau tanya, di ayat ini Yesua bisa bikin mujizat atau tidak? Tidak bisa, saudara. Kan ayatnya bilang, dan dia tidak dapat melakukan mujizat. Ngerti nggak saudara? Karena fokusnya orang itu bukan kepada Yesua, nggak percaya, sehingga mujizatnya tidak terjadi. Ya, kepercayaan seseorang tertuju pada objek Yesua itu sebagai alat
pemicu, trigger, penyebab terjadinya kesembuhan. Orang itu tidak percaya, saudara. Itu yang saya kasih warna kuning, perhatikan. Dan dianya itu Yesua loh, tidak dapat melakukan mujizat. Sekarang kalau pertanyaan ini saya kembangkan, ya, dan dia tidak dapat melakukan mujizat karena apa? Tidak percaya. Saudara setuju? Setuju atau tidak? Sekarang pertanyaan ini saya ubah. Orang bisa selamat melalui nama Bapak Yahweh. Nah, kalau orangnya tidak percaya Bapak Yahweh, selamat atau tidak? Ya, tidak. Kalau pertanyaannya dikejar ke sana, ya jawabannya tidak, saudara. Lah, orang mau selamat bagaimana? Percaya saja tidak. Lah, surganya siapa? Sampai di sini ngerti, saudara? Ini saudara harus paham betul supaya ndak gampang, aku nggak senang si A, si B, metu wae. Saudara, keluar yang disembah itu sesembahnya suku Quraisy. Wah, nggak apa-apa, nanti mereka ngomong A, saya ngomong Bapak Yahweh, boleh atau tidak? Tidak boleh. Saya ambil contoh, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada viral, ada orang yang melakukan zikir di mana? Candi Prambanan. Itu jadi masalah. Tidak lama lagi orang adzan di mana? Candi Borobudur. Itu jadi masalah, saudara. Coba sekarang dibalik. Kalau yang melakukan itu orang Hindu, kena pelecehan agama. Betul? Tapi kok dia tidak? Mayoritas. Ya tidak, saudara. Ngopenake dhewe, undang-undangnya terobos. Ya. Terus ada orang adzan di depan gereja. Nah, ini kan nggak benar, saudara. Sama seperti kita panggil Yahweh tapi di tempat yang bukan pemuja Yahweh. Boleh atau tidak? Ya tidak, saudara. Makanya saya mau wanti-wanti ya, pemimpin pujian di sini sudah tidak lagi bisa pakai lagu lama. Dan sudah banyak kontribusi dari beberapa orang yang ngirim lagu baru. Jadi kita harus menempatkan yang kalau kita belum tahu ya apa boleh buat, namanya juga belum tahu kok. Tapi kalau sudah tahu tetap nekat ya kuwi kebangetan namanya, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, Yesua tidak dapat melakukan mujizat karena orangnya tidak percaya. Lawang tidak percaya kok pingin mujizat. Mujizatnya sopo? Triggernya, saudara, tidak dipicu. Sama seperti pistol, saudara. Saudara pegang pistol, tapi ininya tidak di-trigger, nggak dipicu, ya tidak akan meledak. Triggernya adalah Yesua. Lah kok tidak mau percaya, ya tidak dapat mujizat. Ya. Lee Browser dalam bukunya The Secret oleh Rhonda Byrne mengatakan adanya batu syukur sebagai alat untuk kesembuhan seorang anak yang dilakukan oleh ayahnya yang mengatakan, saya bersyukur anak saya sudah sembuh. Nah, ini ceritanya begini, saudara. Ya, Lee Browser itu cerita, ya, mengatakan ada seorang ayah yang cari batu.
di daerah pantai kan banyak batu-batu kecil-kecil itu, sebutlah batunya seperti itu, ya kuning itu ya, yang kuning. Diambil, kemudian dijadikan alat pentrigger. Kalau aku pegang batu ini, anakku pasti sembuh, sehingga dikantongi. Dan orang itu mengatakan terima kasih dan syukur, anakku sudah sembuh. Terus diucapkan sambil dipegangi. Anaknya itu sembuh, saudara. Anaknya mengalami kesembuhan. Nah, ini di dalam buku The Secret oleh Rhonda Byrne itu diceritakan seperti itu, ya. Adanya batu syukur. Makanya tadi saya katakan batu bisa diganti celurit atau tidak? Bisa. Batu diganti pedang bisa enggak? Bisa. Nek batu diganti keris bisa enggak? Bisa. Tapi kan kita tidak mau pakai benda-benda seperti itu. Kalau mau pakai batu ya oke lah, untuk sebagai pentrigger bisa saja ya. Seperti Le Brosser dalam bukunya The Secret oleh Rhonda Byrne. Cari batu kemudian dikantongi dan batunya dipegang. Saya bersyukur Tuhan, anak saya sudah sembuh. Sembuh betul, saudara. Ngerti nggak? Nah, ini sebagai alat pentrigger, saudara. Makanya dukun-dukun pakai seperti keris semar mesem sebagai alat pentrigger. Dikasih, ya, dikasih. Alias apa? Jimat, saudara. Itu kan sebagai alat pentrigger sebetulnya. Nah, kita baca lagi 1 Samuel 7 ayat 12. 1, 2, 3. Nah, batu itu sebagai titik fokus. Apakah batu yang Samuel ambil itu batu istimewa? Tidak, batu biasa, saudara. Cuman dijadikan trigger dan berkata, sampai sekarang ini Yahweh telah menolong saya. Tancapkan batunya, jebret gitu. Jadi peringatan, saudara. Jadi batu itu sebagai fokus. Tujuannya setiap orang yang melihat batu itu akan mengingat bagaimana pertolongan Tuhan saat menghadapi orang Filistin. Jadi batu itu dijadikan tugu, ngerti nggak saudara? Sebagai tanda. Kalau orang melihat batu itu berarti orang akan melihat Tuhan sudah pernah menolong saya. Nah, ini buktinya. Ngerti nggak saudara? Ya, itu artinya apa? Mengubah titik fokus. Nah, sekarang kalau saudara melakukan itu seperti Samuel, bisa nggak? Bisa saja. Kenapa tidak? Betul nggak saudara? Batu yang Samuel ambil juga bukan batu istimewa, batu biasa, cuman dikasih nubuat. Sampai sekarang ini Yahweh telah menolong kita. Jelep. Ya. Artinya apa? Ebenezer. Arti Ebenezer itu apa? Eben itu artinya batu. Hezer itu artinya penolong. Ya. Jadi sebagai batu pertolongan, artinya Tuhan itu pernah nolongin kita. Coba saudara cari di YouTube ya, apa arti Ebenezer? Itu artinya batu penolong, saudara. Bukan batunya yang menolong, tetapi energi kita yang menolong kita
sendiri, saudara. Tapi fokusnya kepada Tuhan. Batu itu sebagai alatnya saja. Untuk kita melihat melihat batu itu berarti melihat pertolongan Tuhan. Batunya itu sendiri tidak perlu disembah. Ngerti nggak, saudara? Nah sekarang Devarim 6 ayat 9 dan Devarim 11 ayat 20. Coba kita baca yang atas dulu. 1, 2, 3. Yang tengah 1, 2, 3. Nah, tulisan itu apa, saudara? Tulisan itu kalau kita sering melihat kata mesusah mesusah itu tiang pintu, artinya tiang pintu, ya. Mesusah itu berisi teks Devarim pasal 6 ayat 9 dan Devarim 11 ayat 13 sampai 21. Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Ngerti, saudara? Kalau pegang mesusah, kita meyakini itu sebagai alat. Mesusahnya itu sendiri tidak boleh disembah. Ngerti nggak, saudara? Jadi alat sebagai pemicu. Sekarang kalau misalnya tulisan, ya, kalau kita baca ayat 9 Devarim 6 dan Devarim 11 ayat 20, itu kan disuruh menulis pada tiang pintu. Apa tiang pintunya ditulis? Mereka bikin secara praktis, yaitu bikin mesusah, tapi gulungannya itu ditaruh di belakangnya, ditaruh di dalamnya. Itu tuh growong, saudara, ya. Bolong tengahnya itu taruh di belakangnya. Jadi kalau melihat mesusah itu sama saja kita ingat, oh, aku punya Tuhan yang maha kuasa, aku punya Tuhan yang hidup. Sehingga orang akan tahu bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa karena aku punya Tuhan yang maha kuasa. Apakah mesusah itu bentuknya seperti itu? Tidak. Mesusah itu bentuknya macam-macam, banyak sekali, saudara. Ada yang seperti ini, ya, tetapi ada yang bentuknya kaca, ada yang bentuk macam-macam. Pokoknya intinya itu sebagai tanda saja bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Setiap kali kita masuk kamar, kita ingat, kita pegang. Tapi bukan berarti mesusahnya itu adalah sebagai jimat lalu disembah. Bukan itu, saudara. Tapi hanya untuk mengingatkan, untuk men-trigger, pemicu bahwa aku punya Tuhan yang hidup. Sampai di sini paham? Ya. Sekarang kita baca di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim 7 ayat 16 sampai 18, ya. Yang atas yang putih, yang tengah yang kuning, yang bawah yang putih. Kita baca satu persatu, ya. Yang atas dulu. 1, 2, 3. Yang tengah 1, 2, 3.
Nah, saudara lihat pada waktu mereka mau perang, itu triggernya adalah obor, buyung, sambil meniup sangkakala. Nah, ketika dia memecahkan buyung itu, kemudian menyulut obor dan meniup sangkakala, itu timbul kekuatan, saudara, timbul percaya diri yang besar, karena itu sebagai trigger. Ngerti nggak, saudara? Lah kalau tidak ya cuman buat ngobor kodok bisa nih, iya toh? Masa saudara perang kok nggawa obor, bawa buyung, sama mecahke buyung itu sambil niup trompet. Lah itu perang itu taruhannya nyawa. Tapi itu dijadikan Tuhan sebagai pentrigger. Jadi dengan memecahkan buyung dan meniup obor sambil membunyikan sangkala, meniup sangkakala, ya, meniup sangkakala, menyalakan obor dan memecahkan buyung, itu timbul kekuatan baru, saudara. Timbul kekuatan baru di dalam diri orang itu sendiri. Ngerti nggak, saudara? Ya, coba saudara pikir ya, orang mau perang kok disuruh memerintah untuk meniup sangkakala, memecahkan buyung sambil nyulut obor. Lah, ini taruhannya nyawa ya, saudara. Tapi dengan triggernya seperti itu, ada kekuatan lain yang ikut ambil bagian, sehingga yang terjadi kalau saudara lihat cerita ini, musuhnya gelut sendiri, saudara. Musuhnya berantem sendiri. Walaupun kita tahu sangkakala, buyung dan obor itu tentu sebagai simbol. Kita bisa melakukan seperti itu, saudara. Sekarang kita lagi ya, yang ini. Nah, ini. Coba kita baca lagi 2 Raja-Raja 2 ayat 20 sampai 22. Ya, kita baca 1, 2, 3. Nah, sekarang saya mau tanya, yang jadi triggernya itu air sehat apa, saudara? Ya, menaruh garam dan sebuah pinggan. Garamnya ditaruh di pinggan tadi. Tapi kalau itu hanya sekedar omong saja, tidak dijadikan trigger atau pemicu, yaitu tidak lain cuman buat bikin lotek, ya, cuman bisanya seperti itu. Sampai di sini ngerti nggak, saudara? Jadi ada trigger. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita pakai paku sebagai sarana profetik? Sambil berkata misalnya, aku tancapkan paku ini sebagai kemenanganku dalam jabatan yang tak tergoyahkan oleh pesaingku. Bisa nggak? Bisa saja. Ya, makanya orang-orang yang mesianik yang ngeroh itu kan mereka suka bikin patok-patok gitu, bikin itu sebetulnya alat trigger saja. Ngerti nggak, saudara? Untuk supaya membuat kita makin mantap bahwa ternyata aku sudah meyakini dengan patok itu aku pasti menang. Begitu juga dengan paku, bisa pakai paku seperti ini,
paku biasa juga bisa sebagai alat trigger. Nah, sekarang saya ambil contoh lagi lebih umum ini. Ketika seseorang dikejar anjing, saking takutnya dia bisa melompat pagar 3 meter. Dari mana mujizat itu? Dari tenaga inti manusia yang aktif karena merasa takut, saudara. Jadi triggernya itu apa? Rasa takut. Saking takutnya jadi dia punya kemampuan yang lebih. Ngerti nggak? Ya. Saudara pernah dikejar anjing atau belum? Saya dulu waktu kecil pernah dikejar anjing, saudara. Ya, tapi karena saya belum tahu, saya lari dicatek kakinya. Harusnya jongkok, ambil batu, tempuk, pasti dia lari. Ya, itu cuman adu nyali saja, saudara. Jadi di sini kita melihat triggernya itu adalah rasa takut, sehingga dia bisa melompati pagar. Dengan apa? Dengan anjing tadi, dikejar anjing. Dia rasa takut yang luar biasa, maka dia bisa punya kekuatan besar. Sama seperti misalnya seorang pegawai, tiap hari dibully terus, tiap hari dihina terus, tiap hari dicaci maki terus, lama-lama timbul keberanian. Maksud gak, saudara? Triggernya adalah kok enak aku dibully terus. Ya. Sama seperti kalau saya boleh mengatakan, saya itu orangnya baik loh, saudara. Dulu masih remaja itu saya pemuda baik-baik. Tapi karena dibully terus, akhirnya saya timbul keberanian. Sehingga saking keberanian terus itu jadi kebablasan. Ngerti nggak, saudara, maksudnya? Terus dibully ya diem. Misalnya seperti masih jongkok ini dilompati dari belakang, Cino, ya diem saja lah, serapopo. Memang aku Cino, mau suruh apa lagi? Ya, dilompati lagi, saudara. Terus seperti itu, akhirnya timbul keberanian, melompat bisa antem gue, gitu. Begitu lompat, kalau sikat, jebret gitu. Karena triggernya sudah terjadi. Maksud gak, saudara, di sini? Contoh kedua, ada seorang ibu yang melihat anaknya yang baru bisa jalan masuk ke kolam yang dalam. Karena takut, ibu ini tiba-tiba bangkit berdiri dan meraih anak itu. Dari mana mujizatnya? Apakah dia pakai nama Yahweh, Yesua? Tidak. Apakah pakai nama lain? Tidak. Tapi triggernya adalah ketakutan ibu itu. Kalau nanti anakku maju terus bisa kecemplung. Ngerti enggak? Jadi akhirnya apa? Ada tenaga inti yang aktif. Pemicunya itu anaknya sendiri, takut tenggelam. Sehingga tenaga inti itu muncul. Nah, tenaga inti itu bisa dipelajari, saudara. Tapi saya nggak ngajarin kayak gini, ya. Cuman saya cerita saja. Tenaga inti itu bisa dipelajari. Tapi kalau kita lebih sungguh-sungguh, ya Tuhan pasti akan tolong kita. Amin, saudara. Ya. Kemudian, jangan mujizat dijadikan sebagai tolak ukur sebuah kebenaran, tapi pernyataan Yesua bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Ya. Kebanyakan orang kan selalu ya sulit untuk terima Bapa Yahweh. Awes ket biyen kaya ngono kok. Sudah dari dulu seperti itu. Tidak mau belajar, saudara. Saya sering mengilustrasikan, dulu kita sekolah waktu SD diajari apa? Bintang kecil
di langit yang tinggi amat banyak. Bayangan kita, oh bintang cilik, kecil. Tetapi apakah setelah kita dewasa bintang itu kecil? Tidak. Mau belajar, saudara, bintang itu jadi besar. Lah dulu saya bisa percaya Yesus kok, sekarang dadak pakai Yesua. Lah dulu kan nggak ngerti. Setelah kita ngerti, oh sing bener kui Yesua. Terus logika kita main. Iya ya, Yusuf dan Maria itu kan orang Ibrani. Mosok anaknya dikasih nama Yunani. Betul nggak saudara? Orang Cina kawin sama orang Cina, mosok anaknya dikasih nama Batak? Kan tidak mungkin. Betul nggak saudara? Anaknya ya mesti Cina namanya. Sama seperti Yusuf dan Maria, karena sama-sama orang Ibrani, anaknya juga namanya Ibrani. Ngerti? Ya. Ini sebagai pemicu kita untuk kita mikir, saudara. Mikir maju. Ya. Jangan asal, wah, pokoknya aku wis dari dulunya seperti itu ya sudah. Ya repot kalau begitu caranya, saudara. Kita tidak akan pernah bisa maju. Tapi selama kita mengandalkan Tuhan, minta Tuhan beri saya hikmat, Tuhan akan memberi hikmat kepada kita sehingga kita mau belajar supaya semakin pinter. Saudara, Bapak Ibu, saudara mau pinter? Mau, harus mau belajar, saudara. Dengan kita memiliki materi seperti ini, kita tidak silau. Begitu ada KKR kesembuhan ilahi, lawang sing nyembuhke siapa? Imanmu. Buktinya juga di KKR itu ada orang yang tidak sembuh. Betul nggak saudara? Sehingga kita tidak silau. Tapi kalau kita nggak ngerti pengertian seperti ini, orang bilang nama Yesus ono kesembuhan kok, nama Allah ono kesembuhan. Lah Fir'aun ini juga ada mujizat. Betul nggak saudara? Fir'aun itu juga punya mujizat. Tapi apakah Fir'aun itu benar? Ya tidak, saudara. Kita kan punya logika. Logika kita ikut main. Jangan buruk asal pokoknya wis dari sono aja, pakai pokoknya. Pakai kebenaran firman itu seperti apa? Kalau kita mau pakai kebenaran firman, kita pasti akan mendapatkan keselamatan melalui Yahweh dan Yesua HaMashiach. Amin. Karena yang punya sorga itu ya Dia, saudara. Aku nyembah Allah, tapi aku ingin masuk surga lah. Surga ini sopo? Ngerti nggak, saudara? Kita harus ngerti kebenarannya itu seperti apa. Saya ingin melalui materi ini saudara bisa memahami ya tentang alat. Makanya tadi saya kasih judul materi kita apa? Batu ajaib. Karena batu pun bisa membuat keajaiban, ya. Paku pun bisa membuat keajaiban. Apa saja bisa kita buat keajaiban. Tapi yang terpenting bukan keajaiban, tetapi kita mendapatkan jaminan keselamatan ke surga. Hanya melalui Yesua. Yohanes atau Yohanan 14 ayat 6. Akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Keselamatan itu sudah mutlak, saudara. Saudara pengen selamat, ya ikuti kebenaran firman. Jangan go karepe dhewe atau mengikuti banyak orang. Saya hati-hati sekali loh, saudara. Saya menyiapkan materi ini juga
sudah 2 hari yang lalu. Saya pikir, saya tertulis satu persatu. Ya. Untuk supaya apa? Saya tidak membawa kesesatan. Karena saya sadar bahwa orang kalau masuk neraka itu selama-lamanya. Jadi kita mesti hati-hati agar supaya jalannya itu benar, saudara. Saya yakin melalui materi ini keselamatan pasti kita dapatkan. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini selesai sudah kami memberitakan firman. Dan kami tidak silau sekarang. Kalau ada orang yang mengatakan mujizat dengan nama itu, saya tahu bahwa mujizat itu terjadi karena iman orang itu sendiri ya Bapa. Oleh karena itu, Tuhan pimpin kami untuk bisa memahami lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Shalom. Berjumpa kembali dalam Alefal Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Alefal Peduli Bencana kembali membuka bantuan periode kedua bagi saudara kita yang terdampak bencana. Pada periode ini, bantuan akan disalurkan ke daerah Sibolga, Sumatera Utara, dan bantuan diprioritaskan berupa sembako, perlengkapan P3K, kebutuhan bayi, wanita dan lansia, obat-obatan dan multivitamin, alas tidur dan selimut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ambil bagian, bantuan dapat dikumpulkan di kantor Kehilat Alefal paling lambat 20 Januari 2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Untuk pelayan Tuhan semua divisi, mari datang dalam doa pelayan pada hari Senin 12 Januari 2026 pukul 6 sore. Untuk tim yang bertugas divisi wanita dan K3. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alefal Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami sudah selesai di dalam beribadah kepada Engkau. Namun demikian, kami akan terus bersekutu dengan Engkau, baik di rumah maupun di mana kami berada. Kami tidak ingin putus hubungan denganmu Bapa, karena kami ingin bahwa kehidupan kami semakin hari semakin baik, semakin diberkati Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka dan memberi kesembuhan, kekuatan, dan damai sejahtera, serta rumah tangga yang rukun, yang lengkap ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kebahagiaan senantiasa dimiliki oleh anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amin. Dan yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Dan yehirotsa. Yesa Yahweh panau eleka Weasem leka shalom. Amin. Dan yehirotsa.
rotsa. Baruk ata pair ufaruk ata pesade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peri pitnika ufri atmatka ufri fahem tekat sikar ala PKWS terot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umis syartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboi ka ufaruk ata petsetika, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, besem Yesua Hamasya warwaha kodes kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.